Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke. Anak-anak yang saya cintai dan saya banggakan, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai, berdoa selesai. Terima kasih. Baik, Bapak absen terlebih dahulu ya untuk mengecek kehadiran siapa yang hadir dan siapa yang tidak hadir. Yang pertama, Mas Wahirin. Hadir, Pak. Oke, Mbak Arifah, Mbak Julita, Mbak Wahyu Malika. Oke, baik, semuanya hadir ya. Alhamdulillah. Baiklah. Pada pertemuan kita kali ini kita akan mempelajari terkait dengan substansi dan strategi dakwah Khulafaur Rasyidin. Pada pertemuan kemarin kita telah mempelajari terkait dengan strategi atau pengembangan Islam dalam masa Nabi Muhammad SAW. Pada materi kita yang ini, bab terakhir pada semester genap, kita bertujuan mempelajari terkait dengan bagaimana Khulafaur Rasyidin itu dakwahnya bisa sampai ke Jazirah Arab dan bahkan sampai Persia dan Romawi. Nah, sebelum kita menginjak pada materi, pada Khulafaur Rasyidin memiliki teladan karakteristik yang baik. Diharapkan supaya kita mempelajari materi ini, nanti kita bisa meneladani bagaimana sikap, karakteristik, dan wibawa seorang khalifah. Nah, dan penilaian yang nanti akan Bapak lakukan itu adalah dengan penilaian afeksi, psikomotorik, dan kognitif. Dan KI dan KD yang akan kita dapat pada pertemuan kali ini adalah meyakini bahwa berdakwah adalah kewajiban setiap muslim, menghayati pola kepemimpinan Khulafaur Rasyidin, menyadari pentingnya perilaku istiqomah, menghayati sikap tegas, dan mengambil ibrah dari kepemimpinan. Nah, peta konsep bisa diperhatikan. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari yang pertama ada substansi strategi dakwah Abu Bakar, strategi dan dakwah Umar bin Khattab, lalu Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Keempatnya adalah Khulafaur Rasyidin. Nah, baik, menginjak kepada materi yang pertama, yaitu terkait dengan substansi dan strategi dakwah Abu Bakar As-Siddiq. Kita ketahui bersama sepeninggalnya Nabi Muhammad SAW, itu dunia Islam mulai sangat kacau, yang mana kekosongan kepemimpinan, dan akhirnya ditunjuklah sahabat tercintanya beliau, yaitu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, bagaimana strategi dan dakwah beliau? Yang pertama ada peristiwa Riddah, kodifikasi Al-Quran, dan perluasan wilayah. Nah, pada peristiwa Riddah ini itu ada yang pertama banyaknya kaum kafir atau kaum murtad. Sepeninggal Rasulullah itu banyak sekali perselisihan antara ada yang masih ingin beriman, ada yang ingin keluar dari Islam, bahkan ada yang tidak membayar zakat. Nah, makanya dalam peristiwa Riddah ini yaitu memerangi siapapun yang tidak menaati syariat Islam, itu terkait dengan zakat. Nah, siapa pemimpin perangnya? Yaitu adalah Khalid bin Walid, seorang pemimpin perang yang sangat gagah dan berani. Lalu yang kedua ada kodifikasi Al-Quran. Setelah perang Riddah, banyak sekali penghafal Al-Quran yang meninggal di peperangan. Nah, kekhawatiran itu muncul dari siapa? Dari Umar bin Khattab yang mengusulkan kepada Abu Bakar supaya mengumpulkan jadi satu Al-Quran. Nah, pada masa Abu Bakar inilah ada inisiasi untuk pengumpulan Al-Quran. Lalu siapa yang ditunjuk sebagai sekretaris penulis? Itu Zaid bin Sabit. Oke, pintar. Selanjutnya perluasan wilayah. Nah, ketika perluasan wilayah, Abu Bakar Siddiq membagi 4 divisi. Ya, 4 divisi. Yang pertama ada Abu Ubaidah bin Jarrah.
Yazid bin Abu Sufyan, Suraibel bin Hasanah, Amr bin As, dan Ikrimah ibnu Abu Jahal. Yang mana keempat divisi ini saling satu sama lain saling membantu dalam perluasan wilayah. Nah, selanjutnya substansi dan strategi dakwah Umar ibnil Khattab. Siapa yang tidak kenal beliau ada? Ada yang tidak kenal? Kenal semua ya? Semua. Pernah lihat? Belum. Pernah lihat gak ya? Lihat namanya. Oke, yang pertama ada perluasan wilayah. Terus ada mengatur administrasi negara, lalu mengeluarkan undang-undang dan membentuk departemen. Nah, pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab ini adanya undang-undang dan dibentuknya suatu departemen yang mengatasi urusan-urusan negara. Jadi dulu masanya Abu Bakar atau tidak? Masa Abu Bakar belum ada. Lalu berpindah ke Umar bin Khattab, adanya undang-undang dan departemen. Nah, pada perluasan wilayah itu Umar bin Khattab memfokuskan pada wilayah Damaskus, Syria, Persia, dan Jazirah Arab hingga Palestina. Lalu yang kedua mengatur administrasi negara. Nah, jadi ketika sudah luas wilayahnya dibentuklah provinsi. Ada provinsi di Mekah, ada provinsi di Mesir, Madinah, Syria, dan beberapa Jazirah Arab. Supaya apa? Supaya Khalifah Umar bin Khattab mudah dalam mengatur kepemimpinannya. Nah, yang selanjutnya mengeluarkan undang-undang. Diterbitkannya undang-undang dengan mengadakan kebijakan peraturan perundangan mengenai ketertiban pasar, ketertiban umum, bahkan tentang terkait perundangan hukum narapidana. Lalu membentuk departemen, ada yang untuk menyokong pemerintahan, adanya kepolisian, dan pembayaran pajak, memisahkan lembaga yudikatif dan eksekutif, dan departemen pekerjaan umum. Lalu yang ketiga memasuki substansi dan strategi dakwah Utsman ibnu Affan. Ada berapa? 2. Ada berapa? 2. Ada yang melihat 3? Ada. Bagus. Yang pertama perluasan wilayah, yang kedua pembukaan Al-Quran. Nah, ketika perluasan wilayah ini menarik sekali. Ketika perluasan wilayah pada masa Utsman bin Affan itu daerah-daerah strategis sudah dikuasai Islam, bahkan menyebar sampai hingga wilayah Eropa. Nah, tadi telah diinisiasi kodifikasi Al-Quran pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Nah, pada masa Utsman bin Affan dibukukanlah Al-Quran. Jadi sudah jadi. Nah, yang terakhir yaitu strategi dan substansi Ali bin Abi Thalib. Ada berapa? 4. Yang pertama meredam pemberontakan, terus memecat kepala daerah, mengambil kembali tanah-tanah, dan pengembangan bidang pemerintahan. Dalam meredam pemberontakan adanya gejolak dalam pemerintahan Islam yang akhirnya harus diambil sikap dengan apa? Meredam. Siapa itu? Ada kaum Khawarij. Nah, dalam memerangi kaum Khawarij itu melalui perang apa? Perang sipil. Oke. Baik, maka dari pertemuan kita kali ini apa rangkumannya? Saya tekankan lagi bahwasanya kita harus bisa meneladani sikap Khulafaur Rasyidin, ya. Saya tanya kepada Mas Lahirin, substansi strategi Ali bin Abi Thalib ada berapa? Ada 4, Pak. Oke, pinter. Tadi strateginya Utsman bin Affan ada berapa, Mbak? Ada 2, Pak. Ada 2. Strateginya Umar bin Khattab ada berapa? 4. Strateginya Abu Bakar ada? 3. Ada 3. Baik, kalian semua menyimak dengan baik ya. Iya, Oke, Pak. karena semuanya terlihat. Oke, baik. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Untuk mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, kita akan membuat tugas nanti untuk kedepannya, yaitu untuk menjelaskan beberapa rincian dari pembelajaran kita pada hari ini ya. Terima kasih atas perhatiannya telah kalian berikan dengan seksama dan baik. Marilah kita cukupkan dengan membaca doa. Baik, selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.